Terima kasih kami ucapkan kepada para partisipan yang telah berkenan hadir di room ini. Bersama saya, Kamila Harahap, Duta Rumah Belajar Nasional Sumatera Utara 2019, sebagai moderator yang nantinya akan memandu jalannya talkshow ini selama 90 menit ke depan. Bersama para narasumber yang hebat, keren, dan kece tentunya. Jika ada hal yang mau ditanyakan kepada para narasumber, hadirin sekalian bisa menanyakannya melalui link bit.ly/pertanyaan sapa DRB. Acara talkshow ini merupakan hasil kolaborasi dari Pusdatin Kemdikbud, semua murid, semua guru, inovasi, Websis for Edu, sekolahmu, dan Dragon Learn yang dapat disaksikan melalui belajar.kemdikbud.go.id Sapa DRB, siaran TV edukasi, suara edukasi, YouTube Kemendikbud RI, YouTube Rumah Belajar Kemdikbud, dan YouTube Sekolahmu. Jangan lupa pula untuk like, komen, subscribe, serta klik lonceng pada channel YouTube kami untuk bisa terus mendapatkan hal-hal yang up to date tentunya. Adapun yang menjadi narasumber hebat kita pada hari ini adalah yang pertama itu adalah Bapak Gogos Suharwoto, PhD, selaku Kepala Pusat dan Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada Mbak Najila Shihab selaku inisiator dari semua murid, semua guru. Ada Bang Adi Respati dari Websis for Edu. Ada Mbak Sasmiati, Duta Rumah Belajar Nasional 2019 Kalimantan Timur. Apa kabarnya para narasumber kita pagi hari ini? Kita sapa saja langsung. Baik, Mbak Kamila, makasih. Ya, alhamdulillah tetap berbahagia ya para narasumber hebat kita yang kece-kece ini walaupun di masa pandemi saat ini ya Bapak, Mbak, dan abang-abang serta Mbak Syata dan lain narasumber lainnya. Alhamdulillah ya bisa berkumpul kita di sini ya para narasumber hebat. Ya, terima kasih banyak undangannya. Iya. Sudah siap untuk bincang-bincang kita di pagi hari ini? Insya Allah siap ya. Kepada hadirin semua bisa mengajukan pertanyaannya. Sekali lagi saya beritahukan bahwa nanti 90 menit ke depan para hadirin sekalian juga bisa mengajukan pertanyaan melalui tautan bit.ly pertanyaan sapa DRB. Oke, kita langsung saja ya para narasumber hebat ini menanggapi ya pandemi COVID-19 yang melanda negara kita ini ya. Kita anggap itu suatu wabah. Itu membuat adanya suatu aturan menteri yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2020 yang menginginkan ya isinya itu siswa itu belajar daring dari rumah ya. Ini tentunya itu mengakibatkan masalah juga bagi orang tua, di mana orang tua itu kadang-kadang tidak siap untuk menerima ini semua, baik itu dari teknologi maupun dari banyak tuntutan-tuntutan dari sekolah itu tersebut ya. Menanggapi hal tersebut ya, sering juga muncul meme-meme yang menyebutkan bahwa belajar dengan orang tua aku itu lebih susah dibanding dengan guru aku sendiri. Menanggapi meme-meme tersebut dan cuplikan itu yang baru saya paparkan tadi, langsung saja ke Mbak Najila ya Mbak. Bagaimana sih Mbak tanggapan Mbak mengenai meme dan cuplikan tersebut dipandang dari sisi orang tuanya? Terima kasih Mbak Kamila. Saya rasa dampak pandemi terhadap dunia pendidikan itu bukan hanya sesuatu yang terjadi pada orang tua. Jadi kalau kita bicara pendidikan kan selalu kompleks ya. Orang tua itu pendidik untuk putra-putrinya, bahkan bukan di masa wabah. Jadi keterlibatan orang tua di proses belajar itu sesuatu yang memang jadi esensial untuk tumbuh kembang murid-murid kita. Tetapi memang di saat pandemi seperti ini, karena interaksi 24 jam terjadinya di rumah, maka tentu peran orang tua untuk memfasilitasi proses belajar menjadi semakin tinggi. Kalau ditanya apakah orang tua siap atau tidak, itu jawabannya tentu tidak bisa kita harapkan 100% semuanya siap. Sama seperti guru,
sekolah, murid pun tidak 100% siap menghadapi situasi ini. Kenyataannya ini sesuatu yang baru, belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi saya selalu melihat meme, keluhan, curhatan, apapun itu adalah bagian dari proses transisi dan adaptasi yang memang harus sama-sama kita lalui dengan bahu-membahu. Banyak orang tua yang mengeluh misalnya kenapa kok jadinya peran guru seolah-olah dibebankan pada orang tua. Tetapi dalam situasi normal pun terkadang guru pun menjalankan peran sebagai yang seharusnya dijalankan oleh orang tua. Jadi ini bukan waktunya saling menyalahkan, bukan waktunya saling menghakimi soal ketidaksiapan dan sebagainya, tapi justru waktunya untuk terus kerja barengan karena sesungguhnya pihak pengelola sekolah, guru maupun orang tua itu punya tujuan yang sama, yaitu bagaimana di masa pandemi ini murid-murid kita, anak-anak kita semua itu tetap mendapatkan kualitas instruksi yang baik, proses pembelajaran yang juga utuh dan tetap menyenangkan dan bermakna untuk mereka. Nah, ini yang situasi ideal yang mudah-mudahan bisa terus kita usahakan. Saya paham sekali bahwa di 1 minggu pertama, 2 minggu, 3 minggu ini kita sudah 1 bulan itu semuanya masih butuh proses belajar untuk menemukan bentuk yang ideal, rutinitas belajar seperti apa, metode yang paling efektif seperti apa, mendapatkan umpan balik dan komunikasi yang baik seperti apa. Tetapi insya Allah dalam minggu-minggu ke depan kita sudah perlu bersiap untuk memasuki periode jangka menengah. Saya rasa karena biar bagaimanapun pada saat kita memulai proses belajar dari rumah ini, kita semua seolah-olah punya asumsi bahwa ini hanya akan berlangsung dalam jangka beberapa waktu yang sebentar saja. Nah, sayangnya hari ini kita harus menerima kenyataan bahwa ini akan berlangsung dalam waktu yang agak lebih panjang daripada yang kita semua bayangkan. Nah, saya ingin share satu slide pendek. Sebentar ya, saya coba dulu ini. Saya udah presenter. Bentar. Mudah-mudahan terlihat. Saya coba bikin ringkasan tentang bagaimana sesungguhnya dampak pandemi ini untuk berbagai pemangku kepentingan. Jadi kita perlu melihat ini secara utuh. Apakah sudah terlihat slide-nya, teman-teman? Iya, terlihat, Mbak. Terlihat ya. Jadi ini untuk kita pahami sama-sama bahwa pelibatan orang tua masyarakat itu memang menjadi bagian yang makin penting dari resiko dan indikator keberhasilan proses pendidikan. Kenapa? Karena perubahannya sesungguhnya terjadi bukan hanya pada orang tua. Murid-murid itu butuh intervensi gizi dan makanan tambahan, butuh alat belajar non-digital. Kesenjangan capaian pembelajaran itu mungkin sekali tercapai saat ini, di saat sebagian anak punya akses terhadap instruksi yang berkualitas, anak-anak yang lain belum, atau anak-anak yang sesungguhnya sudah bisa maju dalam proses belajarnya, tetapi karena tidak mendapatkan tantangan dan proses pembelajaran yang bermakna, pada akhirnya kehilangan kesempatan berprestasi. Untuk murid-murid kita yang biasanya mendapatkan pembelajaran yang utuh, sekarang seringkali juga yang tersedia itu hanya penekanan pada mata pelajaran tertentu saja, tetapi pelajaran-pelajaran yang sesungguhnya mengembangkan karakter berkait agama, BK, olahraga, berbagai kegiatan karya wisata, itu pun tidak terjadi. Ada beberapa hal lainnya teman-teman bisa baca, tapi sudah pasti ini kondisi yang tidak mudah bagi murid. Bagi guru dan tenaga kependidikan pun, saya rasa semua merasakan kesannya dapat beban yang berlebihan karena cara kerja yang signifikan. Terkadang motivasinya jadi rendah karena memang kondisi sosial emosional kita pun dalam situasi yang tidak menentu saat ini pasti terpengaruh. Guru-guru juga tidak banyak mendapatkan akses pada pelatihan dan pengembangan profesi yang esensial untuk bisa meningkatkan kompetensinya, justru tentang cara-cara beradaptasi terhadap pembelajaran jarak jauh. Banyak guru juga yang merasa frustasi, gagal melibatkan orang tua dalam proses belajar mengajar. Tidak semua kita juga punya kapasitas untuk langsung bisa menghasilkan sumber ajar, materi konten untuk pembelajaran jarak jauh. Nah, sistem persekolahan juga terguncang.
seleksi penerimaan murid baru di berbagai jenjang harus berubah total, banyak sekolah yang khawatir kurang pendapatan yang diperlukan untuk operasional, belum lagi ada biaya-biaya tambahan yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh dan hal-hal lain yang sesungguhnya kita bisa identifikasi sekarang. Nah, insya Allah salah satu tujuan kerja barengan kita bersama-sama, saya senang sekali Pak Gogot, tim Pusdatin bekerja dengan luar biasa, teman-teman Duta Rumah Belajar, teman-teman dari Websis for Edu, kemudian juga semua komunitas organisasi pendidikan yang ada di jaringan semua murid, semua guru. Ini sesungguhnya kita bukan sedang berusaha menyelesaikan masalah jangka pendek saja, tetapi insya Allah semua yang kita lakukan ini termasuk melibatkan orang tua dan masyarakat secara intensif untuk ambil peran dalam pendidikan, itu jadi sesuatu yang bisa memitigasi resiko-resiko jangka menengah maupun jangka panjang akibat COVID-19 di pendidikan. Mungkin ini pengantar dari saya. Oke, sungguh luar biasa Mbak Najila, saya sampai tertegun itu mendengar penjelasan-penjelasan dari Mbak Najila. Kita kembali ke sisi orang tuanya. Tadi Mbak mengeluarkan statement kalau kita itu 24 jam bakalan bertemu dengan keluarga. Bagaimana tingkat psikolognya ya, atau dinilai bagaimana nanti pengaruhnya antara si anak, orang tua, sementara dia itu 24 jam. Kalau kita bertemu hanya 8 jam saja, kita itu bisa saja bisa berantem setiap hari karena beda pendapat. Bagaimana kalau sampai 24 jam dalam jangka waktu yang cukup lama? Mohon penjelasannya Mbak Najila. 24 jam itu bisa jadi full time crisis, tapi juga opportunity sebetulnya untuk kembali mengenali sebetulnya pola anak kita itu seperti apa sih. Saya dapat banyak cerita dari orang tua yang terkaget-kaget, misalnya, oh ternyata anak tuh level aktivitasnya, kebutuhan untuk bergeraknya tinggi sekali. Oh ternyata anak rentang konsentrasinya itu sangat mudah terpecah dan terdistraksi. Jadi banyak keterampilan belajar, banyak proses kemandirian dalam belajar yang mungkin selama ini tidak terobservasi dengan detail oleh orang tua, tetapi begitu anaknya full belajar di rumah, itu kemudian baru disadari. Nah, jadi ini adalah waktu untuk mengenal lagi sesungguhnya kemampuan belajar anak kita, dan saya selalu memberi saran mulai dengan rutinitas yang baru. Rutinitas yang baru itu berarti jadwal baru, kesepakatan baru di rumah dalam kondisi ini, yang kemudian kita bisa mulai menumbuhkan disiplin anak terhadap jadwal belajarnya, tempat belajarnya, kapan dia membutuhkan bantuan orang tuanya dan kapan dia bisa belajar mandiri. Nah, ini semua kemudian perlu dikomunikasikan ke guru. Karena buat guru pun untuk kemudian mencoba memprediksi kira-kira situasi belajar di rumah anak seperti apa, berapa banyak tugas ataupun tantangan pengayaan, materi pengayaan yang dibutuhkan, itu tidak 100% mudah. Nah, umpan balik dari orang tua tentang proses belajar ini, apa yang berhasil, apa yang terlalu sulit, apa yang terlalu membebani, mana yang ternyata menyenangkan dan melibatkan anak, itu sesuatu yang sangat diperlukan oleh guru di masa ini. Nah, jadi tugasnya orang tua bukan 100% mengambil alih, tetapi yang meningkat adalah sesungguhnya harapan terhadap umpan balik dan komunikasi antara guru dengan orang tua, sehingga walaupun dari jarak jauh, guru tetap bisa menerapkan strategi-strategi belajar yang efektif dan tetap terpersonalisasi pada masing-masing anak. Bukan berarti semua anak sama rata, karena situasi di rumah, kemampuan orang tua, belum lagi peran ganda kalau dia harus bekerja dari rumah dan sebagainya, tentu berbeda-beda. Nah, kuncinya memang tidak ada satu solusi yang satu resep yang bisa berlaku untuk semua anak, semua orang tua, semua sekolah. Jadi kuncinya kembali pada bagaimana keluarga bisa terlibat, berkomunikasi dengan dasar saling percaya bahwa sebetulnya tujuan kita sama, untuk tumbuh kembang anak secara optimal. Oke. Luar biasa sekali pemaparan dari Mbak Najila, saya sampai tertegun mendengarnya. Kita
berhenti sejenak dulu dengan Mbak Najila ya, karena masih ada narasumber lainnya yang Mbak nanti ditunggu ya. Bagi para narasumber yang ingin bertanya langsung ya kepada Mbak Najila, boleh mengetikkan melalui tautan bit.ly/tapa.drb. Jangan lupa ya, ditanyakan langsung loh ke Mbak Najilanya. Kita ke narasumber yang kedua, ada Bapak Gogot Suharwoto, PhD. Selamat pagi. Pagi Mbak, terima kasih. Ya, sama-sama Bapak. Ya. Masih nih ya Pak ya, masih menanggapi daripada meme-meme yang mengenai pandemi dan belajar daring itu sendiri. Bagaimana Bapak menanggapinya dan apa saja sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk guru dan siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di rumah di masa pandemi ini? Silakan Bapak. Terima kasih Mbak Carmila. Pagi Mbak Najila, Mas Adi. Mas Adi ini sering dengar saya Wipsis ketemu teman-teman. Ini baru ketemu ini sekali. Terima kasih Mas. Bapak Ibu semua, teman-teman yang lagi nonton atau bersama kita di Sapa DRB pekan hari ini. Saya pertama ingin menyampaikan bahwa saat ini kita bisa melihat yang sesungguhnya. Maksudnya ini time to reflect, maksudnya saat untuk merefleksikan apakah selama ini kita sudah on the right track. Baik bagi orang tua pada saat mengantar anaknya pertama kali ke sekolah, mencari sekolah untuk anaknya, dan guru pada saat mereka berangkat ke sekolah, dan juga sekolah pada saat memberikan fasilitas kepada siswa dan guru. Ini kelihatan nih, saya setuju dengan Mbak Najila. Jadi yang pertama kita bisa melihat esensi atau core-nya, maksudnya itu awal mula orang tua mengirim anak ke sekolah itu apa asalnya. Kalau asalnya hanya melempar tanggung jawab, tadi pasti yang terjadi adalah menyalahkan guru, kok ini tanggung jawab dibalikin ke kami. Ya. Makanya nih kita akhirnya bisa merefleksikan, seharusnya saya sebagai orang tua mengirim anak saya ke sekolah itu tujuannya apa yang pertama kali. Nah, jadi kalau tujuannya nanti ingin memang meminta bantuan kepada sekolah, karena sekolah menyiapkan guru, menyiapkan pelatihan, pembelajaran yang komplit karena orang tuanya memang tidak mampu mendidik sendiri, pasti poinnya adalah tidak melempar tanggung jawab, tapi adalah berbagi tanggung jawab, sehingga pada saat anak kembali ke rumah, orang tua bisa menerimanya dengan pemahaman yang tidak ada konsep menyalahkan, karena memang tanggung jawab ini tidak bisa diampu di sekolah lagi. Jadi orang tua akan mengambil alih, tentu tetap dengan koordinasi dengan guru terutama dan sekolah. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa melihat nih guru ini berangkat ke sekolah ini maunya ngapain. Kalau cuma mau mengajar 2 kali 45 menit atau 30 menit tergantung jenjangnya pendidikannya, kemudian saya selesai, saya kembali ke ruang guru, that's it, at the end of the day, akhir sekolah saya pulang ke rumah, pasti dia mikirnya bagaimana caranya materi ini bisa nyampe ke siswa saya pada saat anak-anak belajar di rumah. Nah, jadi kalau konsep gurunya hanya sebatas mengajar, berangkat dari rumah ke sekolahnya, ya maka yang terjadi adalah memberikan PR, memberikan penugasan. Intinya pokoknya anak-anak harus selesai materi ini. Ini yang tidak boleh. Mas Menteri sudah menyampaikan bahwa selama COVID-19 ini anak belajar di rumah tidak harus menyelesaikan, maksudnya jangan dipaksa anak untuk menyelesaikan kurikulum. Intinya itu. Karena UN pun sudah dibatalkan. Lulusan anak pun juga dipermudah sehingga tidak terbebani orang tuanya. Bagaimana untuk kalau anak saya nanti nggak naik, anak saya nggak lulus, nah itu sudah diantisipasi, itu dihilangkan. Jadi harusnya tidak seperti itu. Nah, jadi itu yang poin yang pertama. Sekolah pun juga harusnya merefleksikan diri, apa yang harus saya lakukan pada apa yang selama ini saya lakukan itu sudah benar. Nah, jadi merefleksikan diri. Oh ternyata kalau hanya sebatas menyiapkan guru, menyiapkan kelas, anak-anak datang, guru interaksi, selesai ya. That's it. Akhirnya ribut, nanti orang tua nuntut uangnya dikembalikan. Ini sudah terjadi beberapa sekolah swasta terutama, kemudian kebetulan kami juga anak saya di sekolah swasta minta kembaliin uangnya, uang SPP-nya dibalikin berapa persen, karena anak nggak di sekolah, minta dibalikin. Mungkin Mbak Najila sudah dengar juga, supaya untuk beli kuota anaknya karena belajar online. Jadi itu poin yang pertama. Jadi ini saatnya untuk merefleksikan diri. Ini bukan masalah salah atau benar, ini masalahnya kita harus kembali berpikiran jernih bahwa pendidikan ini tanggung jawab bersama, ya, guru, orang tua, dan sekolah, dan juga tentu pemerintah. Pemerintah itu levelnya dari kabupaten kota, provinsi, dan
pusat. Nah, saya ingin berbagi sedikit mungkin teman-teman, Bapak Ibu, apa yang sudah pemerintah lakukan. Nah, ini memang agak poinnya adalah Bapak Ibu, kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, ya, Mbak Angela, Mas Adi, di seluruh dunia, di UNESCO itu sudah melaporkan ada 1,5 miliar anak. 1,5 miliar anak saat ini itu tidak bisa bersekolah. Di sekolah maksudnya, maksudnya tidak berada di sekolah karena mereka harus berada di rumah. Nah, ini 1,5 miliar. Ini data UNESCO 1 April seminggu yang lalu ya. Mungkin sekarang udah naik. Jadi tadi saya lihat sekitar segitulah. Ada 188 negara yang memiliki nasib sama dengan kita. Nah, makanya UNESCO kemudian membuat inisiatif ini harus diidentifikasi, tidak boleh anak tidak terlayani pendidikannya. Maka kemudian UNESCO menginventarisir di setiap negara apakah sudah ada platform pembelajaran daringnya. Nah, ini kebetulan yang daring yang diidentifikasi. Moda-moda lain UNESCO tidak akan mampu mengidentifikasinya terlalu banyak. Nah, lanjut, ini ada beberapa portal yang ada di setiap negara, di 188 negara tadi. Nah, di UNESCO sudah menginventarisir, di Indonesia itu ada 2 yang sudah tercatat. Yang pertama adalah Rumah Belajar, ini untuk platform pendidikan dasar dan menengah. Dan di pendidikan tinggi ada namanya SPADA, ini yang mengelola juga Direktur Pembelajaran, ya, ada di Dikti. Nah, sekarang apa yang sudah pemerintah lakukan? Ini lanjut di Kementerian Pendidikan, Mas Menteri sudah mengeluarkan surat edaran dan memang tidak bisa langsung terjadi, maksudnya langsung bisa terjadi dalam waktu yang singkat. Poinnya Mas Menteri melalui surat edaran nomor 36962 ini memastikan bahwa supaya anak-anak itu terlayani pendidikannya. Dan layanan itu tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh kementerian. Nah, pokoknya kita harus kerja bareng, gotong royong, memastikan semua yang ada, dan kebetulan waktu itu dicatat ada 8 yang tertulis, dan sekarang sudah berkembang, Bapak Ibu, teman-teman semua bisa memantau portal-portal apa saja yang bisa diakses di Kemdikbud sudah menyediakan portal khusus ya, namanya Bersama Hadapi Corona.kemdikbud.go.id, nanti mungkin bisa teman-teman browsing ya, Bersama Hadapi Corona, Kemdikbud, gitu aja langsung ketemu. Poinnya adalah, ini terima kasih juga Mbak Angela, Mas Adi, teman-teman semua yang di EdTech ini sudah sangat membantu ya, sangat membantu, kami sangat apresiasi. Saya nggak bisa bayangin kalau tidak ada teman-teman gitu aja lah. Jadi pokoknya kita sudah banyak dibantu oleh teman-teman, dan kami juga memfasilitasi ini Mas Adi, Mbak Najila, teman-teman EdTech. Sebetulnya kemarin itu tiap bulan ya kita rencananya, tapi kemudian ada pandemi kita nggak bisa ketemu lagi. Tapi poinnya adalah kita ingin bagaimana layanan kita itu bisa menjangkau semua peserta didik. Itu Mbak Kamila. Jadi kita sudah menyediakan surat edaran, harapannya memang karena pendidikan ini sudah diotonomikan, jadi pendidikan dasar itu di kabupaten kota, SD, SMP, dan PAUD, SMA, SMK pendidikan provinsi, Dikti di pusat. Dan ini sudah di klaster. Nah, harapannya setiap kabupaten kota, dinas pendidikannya, provinsi dinas pendidikannya memberikan panduan yang detail ya, tidak hanya surat edaran tanggal saja kapan berlaku di belajar di rumah, tapi juga panduan secara agak lebih detail. Tapi kalau memang itu belum ada di kabupaten kota, di website kami yang sudah kita kumpulkan dari beberapa sumber, di Bersama Hadapi Corona itu sudah ada tahapan-tahapan apa yang harus kita lakukan sehingga sekolah dan guru, siswa bisa tetap beraktivitas, termasuk juga melibatkan orang tua. Lanjut. Nah, lanjut aja. Di 2 lagi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kami akhirnya kemarin menginisiasi ini, Mbak Najila. Kan rumah belajar itu sudah ada, dan alhamdulillah ini dalam waktu 3 minggu ini sudah ada 34 juta yang mengakses, jadi 2,8 juta user. Nah, ini besar maksudnya, tapi begitu kami identifikasi dari petanya, lanjut peta titik-titik mana saja yang sudah kita layani, lanjut terus yang di petanya Mas, terus, nah jadi memang tidak, akhirnya udah stop. Akhirnya tidak, ini ternyata belum saya masuk di situ. Jadi belum merata ya. Jadi kami akui kemarin juga di RDB Komisi 10 juga menanyakan bagaimana dengan daerah-daerah yang tidak punya akses. Karena ternyata kami baru hanya melayani sekitar 3 juta siswa. 3 juta ini sangat sedikit kalau kita bandingkan jumlah siswa seluruh Indonesia itu 52 juta. Jadi
Kalaupun semua platform dikumpulkan, mentoknya di hitung-hitungan kami sih di sekitar 15-an juta. Itu masih belum ada separuh yang bisa kita layani dengan daring. Nah, maka dari itu kami kemarin berinisiatif dengan teman-teman Duta Rumah Belajar, kita membuat Sapa Duta Rumah Belajar. Ini intinya pembelajaran online ya, dan yang ngajar ini teman-teman yang luar biasa istimewa nih, termasuk Mbak Carmela, Mbak Sasha, ini dari seluruh Indonesia kita minta meluangkan waktunya, berbagilah, meluangkan waktunya untuk memberikan materi atau ngisi waktu pembelajaran di rumah ya, dari rumah mereka masing-masing, Bapak Ibu. Ini dari rumah masing-masing. Ini kegiatan ini pun kita inventaris, kita desain ini mana ya setelah ada COVID. Jadi kita benar-benar ini semua dirancang dari rumah, koordinasinya dari rumah. Nah, dan yang terakhir yang saya sampaikan, setelah RDP dengan Komisi 10 dan arahan Mas Menteri juga, akhirnya Mas Menteri kemarin sudah meluncing bahwa belajar dari rumah itu difasilitasi oleh TVRI. Ya, jadi mulai Senin kami ingin sampaikan Bapak Ibu semua bahwa TVRI akan menayangkan. Tapi ini Bapak Ibu ya, ini sekedar membantu. Terus saya kembali ke yang tadi Mbak Najla, poinnya adalah orang tua memastikan pembelajaran itu terjadi di rumah ya bersama anak. Memang ya ini saya juga ngalami, saya kebetulan anak saya baru yang paling kecil masih sudah SMA, jadi nggak anak yang kecil-kecil sudah nggak ada, jadi agak beda emang suasana. Tapi kalau boleh memberikan masukan yang 2 poin saja nih ya untuk orang tua ya, karena kali ini topiknya orang tua. Yang pertama, belajar itu tidak harus, ini sekali lagi ini juga Mas Budi juga menyampaikan ya, belajar itu tidak harus pada saat ini ya di rumah ini belajar itu tidak harus saklek mengacu kepada kurikulum yang ada di sekolah. Pokoknya itu intinya itu anak punya aktivitas untuk belajar. Bukan berarti tersahana, bukan berarti nanti terus anak-anak main game, bukan. Tapi intinya adalah diobrolin sama anak-anak, kira-kira kita mau belajar apa minggu ini. Tentu kalau ada penugasan di sekolah ya tetap harus dijalankan. Tapi bagaimana membawa suasana di rumah bahwa anak itu, karena terus terang nih, kemarin pada saat melihat ada video anak TK itu yang atau anak kelas 1 itu yang nangis ya, karena pengen ke sekolah, itu saya terus terang juga nggak bisa kita maksain anak-anak harus mengerjakan PR penugasan terus dari sekolah, enggak. Ya, memang harus bagaimana suasana di sekolah, di rumah itu ya, orang tua memastikan anak-anak belajar tapi dengan suasana yang menyenangkan. Orang tua yang tahu persis ini bagaimana menyenangkan anaknya. Ya dipastikan tempat belajarnya itu nyaman ya. Bukan berarti terus beli AC, beli ya snack setumpuk, bukan begitu ya. Tapi intinya dialoglah sama anak tahu persis apa yang mereka butuhkan. Dan yang kedua, komunikasi dengan sekolah. Kalaupun ada memang beberapa guru yang kurang atau mungkin tidak sempat memantau, Bapak Ibu yang proaktif ya. Karena apa? Karena apapun yang Bapak Ibu lakukan di rumah tetap harus dilaporkan ke sekolah. Kemarin juga istri saya dimintain foto-fotoin anaknya belajarnya seperti apa ya mau gimana lagi ya harus kita laporkan. Karena sekolah juga nggak akan mampu memberikan report ya atau memberikan penilaian kalau orang tuanya tidak memberikan respon. Jadi meskipun kadang ini sekolahnya harusnya tahu ini barulah, tapi justru malah lebih bahaya kalau sekolah gurunya datang ke rumah. Memang udah nggak boleh itu. Nah, jadi itu saja Mbak Carmela sedikit tanggapan, termasuk juga apa yang sudah pemerintah lakukan untuk mengantisipasi. Terus terang sekali lagi terima kasih Najla, Mas Adi yang telah kerja barengan ya mendukung ya pemerintah pada saat kita menghadapi COVID-19 ini. Terima kasih Mbak Carmela, terima kasih teman-teman semua. Oke, terima kasih buat paparannya begitu luar biasa ya. Berarti banyak sekali hal-hal yang diberikan oleh pemerintah untuk bisa tetap kegiatan pembelajaran itu dari rumah ya, Pak Gogot, begitu ya. Ya, kemudian betul, kita juga dapat mengakses bersama kita hadapi corona. Betul. Kemudian Pusdatin juga menyiapkan ya platform-platform yang bisa dimanfaatkan selama pembelajaran dari menghadapi pandemi ini. Tentu nanti kita akan ada peluncuran podcast Suara Edukasi di Spotify nanti di penghujung bersama Bapak Gogot. Oke Bapak, kita pending dulu bincang-bincang kita bersama Bapak. Kita masuk ke Mbak Sasmiati.
Mbak Sasmiyati ini adalah Duta Rumah Belajar Nasional 2019 dari Kalimantan Timur. Hai Mbak Sasha. Hai Mila, apa kabar? Alhamdulillah. Mbak, kita langsung saja ya bincang-bincang ya Mbak. Oke. Apa kira-kira tantangan kalau tadi dari segi orang tua kita sudah nyimak dari Mbak Najila, kemudian dari sisi pemerintahan sudah dari Pak Gogot. Sekarang dari sisi gurunya sendiri, apa tantangan guru dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar itu dari rumah? Dari sisi Mbak Sasha sebagai guru. Oke Mbak Sasha. Oke, terima kasih Mbak Mila. Mohon izin Pak Gogot, Bang Adi, dan Mbak Najila. Oke, ketika mendengar kata belajar dari rumah, sebagian besar guru di Kaltim dan juga di daerah-daerah lain di Indonesia itu kaget. Kaget, ini seperti apa bentuknya? Mengapa ini bisa terjadi kekagetan yang hampir melanda semua guru di Indonesia? Karena masih banyak yang beranggapan bahwa namanya belajar itu harus bertemu di dalam kelas, harus ada tatap muka, interaksi dengan guru, siswa itu di dalam kelas. Nah, itu masih banyak guru yang berprinsip seperti itu, dan orang tua juga menganggap seperti itu. Nah, ditambah lagi dengan kurangnya keberminatan guru. Sebagian guru ini terhadap metode pembelajaran daring yang selama ini sudah diluncurkan oleh pemerintah. Seperti yang Pak Gagut sampaikan tadi, kita punya rumah belajar, kita punya platform-platform yang luar biasa. Tetapi kenyataannya adalah guru dan siswa belum memanfaatkan itu dengan baik. Nah, ini menjadi masalah tentunya. Lalu yang kedua, akses internet yang belum merata di sebagian wilayah di Indonesia. Di Kutai Kartanegara juga seperti itu, walaupun di tempat kami hanya sebagian kecil yang belum tersentuh oleh internet, tetapi ini sangat mengganggu akhirnya program pemerintah yang menyarankan para guru dan siswa untuk melakukan pembelajaran daring. Nah, terkait dengan hal ini, bagi saya seperti arahan Pak Gogot di rumah belajar, kami sudah siap Pak, kami semua siap untuk membimbing anak-anak kami di kelas untuk belajar secara daring. Kami memiliki grup paguyuban kelas yang di sana kami bisa berkomunikasi dengan orang tua dan membagi tugas serta berkomunikasi dengan anak didik, sehingga pembelajaran itu tetap menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Nah, tetapi ini menjadi masalah bagi guru-guru yang lain, Mbak Mila. Mengapa? Nah, karena sekali lagi banyak teman-teman yang belum siap. Lalu karena menghadapi ini, saya seperti arahan Pak Gogot, ayo teman-teman Duta Rumah Belajar, ayo dibantu teman-teman guru yang lain untuk siap menghadapi pandemi ini. Nah, terkait arahan tersebut, kemudian ini rasa sedih saya karena banyak teman-teman guru yang gelisah. Kemudian akhirnya kami para duta rumah belajar, sahabat rumah belajar, berkumpul dan membicarakan ini, lalu menghadap ke kepala dinas masing-masing di kabupaten kota, dan alhamdulillah di Kutai Kartanegara, di tempat saya Pak Gogot, Mbak Najila, Bang Adi, pemerintah sangat mendukung sekali dan memberikan kami ruang untuk membantu para guru agar siap menghadapi pandemik ini. Nah, akhirnya di Kutai Kartanegara, bukan hanya di Kutai Kartanegara, Pak Gogot, di Samarinda dan Bontang, Balikpapan, semuanya melakukan hal yang sama, tetapi untuk di sini saya menceritakan yang ada di daerah saya. Pemerintah akhirnya meminta kami para duta dan sahabat rumah belajar untuk membantu membuat sebuah program
yang bisa membantu siswa dan guru agar tetap belajar dalam masa pandemik ini. Nah, akhirnya saya sudah juga meminta izin kepada Pusdatin untuk membuat program pembelajaran di Kabupaten Kutai Kartanegara, tetapi ada lagi masalah Pak Gogot, Mbak Najila dan Bang Adi serta Mbak Mila. Masalahnya adalah keterbatasan pengetahuan guru bagaimana mempresentasikan pembelajaran secara daring. Nah, ini biasanya guru hanya oke, kerjakan halaman sekian sampai sekian, kalau sudah kerjakan soalnya, kalau sudah foto selesai. Nah, sementara kan materi itu tidak semuanya anak-anak bisa memahami hanya dengan membaca, butuh penjelasan dari gurunya. Alhamdulillah kalau orang tuanya bisa membantu, alhamdulillah kalau orang-orang sekitarnya bisa memberikan pencerahan. Tetapi saat di daerah kami adalah kondisinya orang tua mau sekali membantu anaknya, tetapi kadang-kadang bingung bagaimana caranya. Nah, oleh karena itu, kemudian saya menyarankan kepada teman-teman untuk ayo kita buat pembelajaran live streaming, kemudian kita ambil sumber belajarnya itu dari rumah belajar. Di rumah belajar banyak loh, ini sekaligus jadi promosi Pak Gogot saya ke teman-teman yang lain yang tadinya menganggap rumah belajar itu apaan sih begitu. Nah, akhirnya dengan kondisi seperti ini saya memperkenalkan kembali. Ini loh yang kemarin kami presentasikan kepada Bapak dan Ibu. Rumah belajar memiliki banyak sumber belajar yang bisa digunakan dan diberikan kepada siswa, kepada guru-guru yang lain untuk agar pembelajaran kita itu tidak monoton dan tidak hanya berfokus pada siswa harus menyelesaikan tugas. Nah, tapi bagaimana yang terpenting seperti yang Pak Gogot dan Mbak Najila bilang tadi, bahwa pembelajaran di rumah itu harus menyenangkan. Selain menyenangkan, tentu juga kita juga harus memberikan pembelajaran yang bermakna. Nah, dan alhamdulillah akhirnya pada tanggal 23 Maret yang lalu, Pak Bupati sendiri, Bupati Kutai Kartanegara meluncing program Kukar Cerdas dan Kukar Pintar. Ya, Kukar Cerdas dan Kukar Pintar untuk sekolah yang ada di Kutai Kartanegara, semua sekolah yang ada di Kutai Kartanegara. Dan alhamdulillah karena kami masih keterbatasan pemateri Pak Gogot, akhirnya kami mendapatkan bantuan juga dari program Perintar Tanoto Foundation yang memberikan bantuan mempergunakan para fasda-fasdanya untuk mengajarkan, dan sekarang alhamdulillah saya juga mendapatkan bantuan dari para duta-duta rumah belajar yang sekiranya tidak sedang bertugas di Sapa DRB, teman-teman duta rumah belajar juga mau membantu di Kukar Cerdas dan Kukar Pintar. Akhirnya alhamdulillah Pak Gogot, Kukar Cerdas dan Kukar Pintar tidak hanya bisa diikuti oleh pembelajar siswa yang ada di Kukar, tetapi juga siswa yang ada di Samarinda, Balikpapan, kemudian Wonogiri. Kemarin juga banyak teman-teman dari Wonogiri yang menyaksikan, dan bahkan ada beberapa dari Papua karena ada yang kebetulan punya saudara di Papua, mereka menginformasikan. Alhamdulillah semuanya berjalan seperti yang kita harapkan Pak Gogot, walaupun masih ada kendala-kendala lain yang memang perlu kita perhatikan karena sekali lagi akses internet sudah baik, tetapi kadang-kadang orang tua mengeluhkan ini ya Mbak Mila, mengeluhkan kuotanya langsung melunjak kayak begitu. Nah, tetapi alhamdulillah sekali lagi kalau ada kemauan pasti ada jalan. Malah anak-anak sekarang makanya kalau belajar supaya hemat, mereka punya cara. Saya juga kurang paham anak-anak punya cara seperti apa. Tetapi dari anak-anaklah juga saya juga banyak belajar bahwa mereka sangat antusias dengan pembelajaran ini karena pada setiap harinya sekaligus saya melapor kepada Pak Gogot, setiap harinya Pak Gogot
pembelajaran di Kukar Cerdas dan Kukar Pintar itu diikuti oleh 600 anak setiap kali kami live streaming, Pak. Wow. Ya, 600 anak yang hadir, dan di setiap akhir sesi selalu ada challenge-challenge yang kami berikan sehingga anak-anak juga tetap semangat dan tetap mau belajar. Begitu, Mbak Mila. Oh, begitu luar biasa ya, Mbak Sasha, mengenai tantangan dan cara pengatasannya di provinsi Mbak Sasha sendiri ya. Selain dari bantuan sahabat rumah belajar, juga ada bantuan dari duta-duta rumah belajar yang saya applause ya. Baik itu Duta 2017, Duta 2018, dan Duta 2019 yang begitu antusias membantu menghadapi Iya. tantangan di Next, setiap Mbak Mila daerah. juga membantu ya. Oke, kita cut dulu ya. Buat Mbak Sasha, kita cut dulu pertanyaannya. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, boleh melalui /pertanyaan DRB. Kita lanjut ke Mas Adi nih. Ya, Mas Adi selaku dari Websis Edu. Ya, Mas Adi, benar? Ya, betul. Iya, dari Websis Edu ya. Kita mau tanya-tanya nih sekilas tentang Mas Adi nih. Mas atau Abang nih ya enaknya ya? Mas boleh. Apa aja deh, Mas boleh, Abang juga. Kalau versi Medannya Abang gitu ya. Boleh. Oke, bagaimana sih, sejauh mana sih posisi Abang itu sendiri sebagai konsultasi di bidang pendidikan? Gitu. Oke, terima kasih Mbak Mila. Oke. Saya sama teman-teman dari konsultan pendidikan namanya Websis for Edu. Websis for Edu itu adalah konsultan pendidikan. Kami spesifik layanannya adalah mendampingi sekolah yang ingin mengadopsi teknologi untuk proses pembelajaran. Jadi selama ini kami memberikan layanan dengan sangat percaya bahwa teknologi adalah mitranya pembelajaran. Untuk meningkatkan pembelajaran, baik itu proses maupun hasil, kami sangat percaya teknologi adalah salah satu partner yang kuat. Kami percaya bahwa guru-guru kompeten, dan hambatan yang nomor satu menurut kami yang memegang peran sampai 70% itu adalah kesiapan mental dari guru-guru dan pemimpin. Sekarang justru semua orang terjun ke teknologi karena dipaksa. Jadi motivasi untuk menggunakan teknologi itu tiba-tiba dipotong tuh, semuanya sudah harus menggunakan. Jadi kami melihat ini sebetulnya buat dunia pendidikan agak blessing in disguise. Walaupun kita sekarang sedang jumpalitan, tapi ini adalah kesempatan untuk justru melompat supaya pendidikan nasional itu kualitasnya jadi sangat jauh membaik. Itu Mbak Mila. Gitu ya. Oke. Sekarang yang mau saya tanyakan nih ya, bagaimana sih strategi Abang sendiri dalam memanajemen sekolah dan skill guru yang dibutuhkan dalam menghadapi situasi di masa pandemi ini, gitu Bang. Bagaimana strategi Abang sendiri dalam memanajemen sekolah dan skill guru yang dibutuhkan dalam menghadapi situasi pandemi ini, seperti itu. Oke, Bang. ini topik yang sangat panjang. Saya akan coba berikan gambaran umumnya, dan saya akan coba dengan tadi ya, temanya kan adalah bagaimana orang tua mendampingi. Saya akan share satu slide. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikan ini dengan cukup rapi. Pokoknya saya seru juga nih. Nah, jadi saya akan coba berikan gambarannya dari sudut pandang apa yang kami bisa berikan untuk sekolah supaya bisa berkoordinasi tentang pendampingan orang tua selama pandemik ini. Jadi bicara tentang pendampingan orang tua itu tidak mungkin didiskusikan terpisah dari koordinasi dengan tim sekolah. Kenapa? Kalau teknologi digunakan dalam skala yang sangat besar dalam satu sekolah aja, maka koordinasinya harus datang dari tim sekolah dulu. Nah, ada 3 hal yang akan berubah sangat besar, dan ini sekarang kita rasakan sangat intens. Yang pertama, skenario KBM akan berubah. Normanya akan berubah. Kita akan merasakan dalam beberapa sebulan ke depan aja, cara belajar kita yang sebulan yang lalu itu sudah akan ditinggalkan, dan setelah pandemi itu
kita tidak akan kembali ke cara yang lama. Mudah-mudahan bahkan kita tidak kembali, malah kita sebetulnya jangan sampai kembali. Kedua, ini akan menuntut koordinasi sekolah dan orang tua jadi semakin intens karena perubahan yang sekarang harus terjadi harus dalam waktu yang sangat cepat. Artinya, manajemen teknologi oleh sekolah itu harus dipersiapkan sedini mungkin. Paling tidak dalam bulan ke depan, sekolah sudah harus merencanakan bahwa ke depan itu kita harus mulai memikirkan teknologi sebagai bagian dari pembelajaran. Oke, jadi kalau saya konsekuensi implikasi dari yang saya akan ceritakan adalah koordinasi dari pihak sekolah itu harus paling tidak sampai 2 bulan ke depan. Nah, ini saya buat garis waktu ceritanya, dan ini ceritanya titik-titiknya adalah virus corona. Jadi cerita saya itu terbagi menjadi 3 bagian. Ini adalah proyeksi kami tentang apa yang akan terjadi antara sekolah dan orang tua. Proyeksi itu artinya kalau kita semua bersama-sama mengkoordinasi ini, mudah-mudahan inilah yang akan terjadi. Bagian pertama adalah 2 minggu pertama yang kemarin, 3 minggu pertama tepatnya, di mana semua kelas tiba-tiba pindah ke online. Kita lihat bagaimana 80% kelas itu menggunakan video conference, padahal kami di Websis tidak pernah menyarankan menggunakan video conference sebagai metode penggunaan teknologi untuk pertama kali pengguna teknologi. Guru-guru akibatnya semuanya belajar aplikasi. Dan aplikasi yang sekarang sedang populer adalah Zoom. Karena kelas tiba-tiba pindah 100% ke rumah, orang tua tuh jadi harus memonitor semua proses belajar anak-anak mereka. Dan inilah yang menguras tenaga baik guru maupun orang tua. Dan ini adalah pendekatan yang harus segera ditinggalkan. Jadi pertanyaan kita adalah 1 bulan ke depan apa yang harus dilakukan? Nah, sebelum ada pandemi, kami sangat percaya bahwa teknologi itu adalah partner pendidikan yang sangat kuat. Di dunia teknologi, di dalam pendidikan itu ada satu kerangka namanya SAMR. Jadi ini adalah SAMR. SAMR ini adalah singkatan dari substitution, augmentation, modification, dan redefinition. Ini adalah menggambarkan tingkat keterampilan guru atau anak menggunakan teknologi dalam proses belajar. S atau substitution itu yang paling sederhana. Kita semua sekarang ada di sini nih, guru-guru semua sekarang ada di sini. Jadi dalam bulan ke depan kita harus segera mendampingi guru-guru supaya mereka pindah ke level yang augmentation. Jadi kalau dilihat dari agenda kita buat guru-guru, kita ingin guru-guru segera bisa menggunakan teknologi untuk mengarahkan ke pembelajaran mandiri buat murid-muridnya. Nah, apa hubungannya dengan pendampingan orang tua? Kalau penggunaan teknologi di dalam belajar itu levelnya adalah yang ini, dan yang ini, secara proporsional, beban waktu yang dibutuhkan oleh orang tua untuk memonitor anaknya itu juga turun, Mbak. Oke. Dan dari sudut pandang pembelajaran sendiri, kalau guru-guru dan anak sudah menggunakan teknologi minimal di level augmentation, itu mereka merasakan berkahnya teknologi. Di situ mereka merasakan bahwa, oh ternyata pembelajaran itu seru ya. Oh ternyata saya bisa melakukan lebih dari yang saya tahu. Oh ternyata saya punya bakat ini, oh saya punya bakat itu. Itulah fungsinya teknologi. Semua bakat dan minat anak-anak mestinya itu seperti diberi steroid ketika mereka dibantu teknologi. Nah, di sini mestinya adalah kesempatan di mana teknologi mendampingi guru untuk proses pembelajaran. Nah, jadi dalam 1 bulan kedua, kita harapkan guru-guru mulai belajar untuk membuat skenario pembelajaran yang mandiri. Seperti tadi sudah diceritakan oleh Mbak Sasha, mereka guru-guru butuh sekali nih strategi yang seperti ini. Terkait dengan pandemi, kita mengharapkan ini dapat juga sambil menyelam minum air. Jadi
guru-guru tidak kehabisan energi karena mereka sekarang harus jaga kesehatan. Kita tidak boleh sakit nih sekarang. Sehingga guru-guru akan belajar pedagogi yang baru. Jadi yang skenario yang tadi yang A, M, dan R itu akan perlu dipelajari dalam 1 bulan ke depan. Nah, kalau guru-guru metode mengajarnya sudah naik ke level A, M, dan R, orang tua itu tidak perlu memonitor prosesnya 100%. Mereka cuma perlu melihat checkpoint-nya aja. Anak-anak sudah sampai mana, hasilnya apa, foto-fotonya seperti apa. Nah, foto-fotonya inilah, foto-foto dan dokumentasi videonya ini yang perlu dirangkai supaya benar-benar oke. Jadi, kalau dalam 2 minggu pertama proses belajarnya video conference seperti ini sudah bagus sebetulnya, bahwa sekarang guru-guru sudah mulai menggunakan video conference, tapi yang seperti ini nanti yang akan kita harapkan, anak-anak belajarnya lebih mandiri. Dan mereka akan seneng kok, kita nggak usah khawatir. Nah, jadi ini yang saya maksud dengan sekolah perlu koordinasi dengan orang tua untuk agenda pembelajaran 2 bulan ke depan. Ini yang saya sarankan. Coba identifikasi buat sebuah jadwal yang merinci topik bahasan selama 2 bulan ke depan apa, kegiatannya apa, dan pendampingan orang tua yang diharapkan seperti apa. Nah, ini yang perlu dibuat nih. Jadi setiap kegiatan tadi perlu dikategorikan. Jadi mata pelajaran ini, topiknya adalah ini, itu misalnya saya contohkan di sini ada tiga tingkat kegiatan belajar. Yang pertama belajar mandiri, yang kedua praktik, yang ketiga kreasi, yang keempat murid-murid diminta untuk menerbitkan konten mereka di media sosial dan melayani masyarakat misalnya. Nah, untuk masing-masing tugas ini ada monitor orang tuanya. Kalau untuk bacaan mandiri ya orang tua ngecek apakah anaknya benar belajar mandiri. Ini yang menyita tenaga orang tua. Tapi kalau anaknya belajar praktik, yang dicek adalah hasilnya, prosesnya, video bukti, foto-foto kegiatan. Kalau belajarnya menuntut murid untuk berkreasi, yang bisa dilihat adalah hasilnya. Ini yang saya bilang bahwa waktu yang dibutuhkan, yang dituntut kepada orang tua untuk memonitor anak mereka jadinya secara kuantitatif berkurang. Nah, kami di Websis mendampingi sekolah-sekolah agar guru-gurunya bisa membangun skenario-skenario konten seperti ini. Yang Ibu lihat di sini, yang teman-teman lihat di sini, adalah dokumen-dokumen yang dibuat oleh guru-guru berdasarkan panduan yang diberikan oleh timnya Websis. Jadi mereka kemudian mengumpulkan dan mereka saling bertukar, kemudian mempraktekannya di online. Ini kita lihat, ini adalah chat tadi malam, jadi sampai jam 12:30 guru-gurunya masih mengumpulkan ini dari semua sekolah. Dan ini adalah contoh dokumennya, jadi mereka mempraktikkan deep learning. Nah, tadi saya bilang bahwa setelah pandemik, kita tidak akan belajar seperti prosedur kita sebelum pandemik. Jadi mari kita teruskan. Jadi inovasinya mendingan sekalian kita rencanakan dari sekarang bahwa tahun ajaran ke depan tuh udah pasti teknologi akan jadi bagian dari pembelajaran. Guru-guru akan menerapkan pembelajaran metodenya hybrid learning karena nanti setelah semua ini usai kita bisa tatap muka lagi sehingga belajar menggunakan teknologi bisa dipadukan dengan tatap muka. Dan orang tua partisipasinya akan berubah, ini akan menjadi jauh lebih fun. Untuk demikian, jadi dalam waktu 1 bulan, sekolah perlu membicarakan 5 elemen manajemen bagaimana teknologi nanti akan digunakan. Ini ada 5 elemennya. Kami taruh nomor 1 adalah skenario guru harus kuat. Ayo bicarakan dari sekarang. Kontennya ayo kita bicarakan. Bukunya itu mau buat sendiri atau buku dari pemerintah atau buku dari penerbit swasta. Videonya harus dibuat pakai video dari siapa penyedianya. Software yang mau digunakan apa? Software hanya untuk manajemen kelas kah, produktivitas kah, atau sampai aplikasi-aplikasi yang menuntut kreativitas dari murid. Baru tentukan kita mau pakai alat apa. Mau pakai laptop kah atau mau pakai mobile. Infrastrukturnya gimana? Kalau akses internetnya sangat kurang, ya berarti pedagoginya juga sangat khusus. Nah, saya kembali ke pendampingan orang tua. Kalau ini kita lakukan bersama,
beban orang tua itu akan turun. Pada saat yang bersamaan, kualitas pembelajaran juga meningkat, terlepas ada pandemi atau tidak. Nah, saya rasa dari saya itu dulu, saya serahkan kembali ke Mbak Mila. Mudah-mudahan ini saya tidak terlalu melantur, mudah-mudahan. Oke, luar biasa sekali ya tanggapan daripada Bang Adi, yaitu mengenai bagaimana cara memanajemen sekolah itu sendiri dan meningkatkan skill guru, di mana kegiatan pembelajaran di masa pandemi ini tidak hanya meliputi konten saja, tetapi kita harus melibatkan proses di dalamnya. Begitu kan Bang Adi? Pemaparan saya? Iya, kita tidak hanya harus konten, tetapi harus prosesnya di situ diperdalam, ya kan Bang Adi? Oke, kita cut dulu karena di sini sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa yang ingin disampaikan kepada para narasumber hebat kita di pagi hari ini. Untuk yang pertama itu pertanyaannya dari dari Ila di Solo. Pertanyaan ini ditujukan untuk Mbak Najila. Hai Mbak Najila. Mbak Najila masih di room? Oke, saya bacakan saja. Bagaimana menjaga motivasi siswa dan para orang tua murid untuk terus belajar dengan maksimal? Begitu kira-kira pertanyaannya Mbak Najila. Halo, Mbak Lia Ya. dari Solo. Ya, kota kelahiran saya ini. Rindu untuk kembali ke Solo. Mbak Kamila, tadi saya terputus di sini, saya nggak dengar pertanyaannya. Boleh diulangkah? Oke. Saya ulang kembali ya pertanyaan dari Mbak Ila. Mbak Ila dari Solo. Ini pertanyaannya dari streaming YouTube. Maaf ya Mbak ya, pertanyaan ini semua dari streaming YouTube. Saya ulangi kembali. Pertanyaan dari Mbak Ila dari Solo. Bagaimana cara menjaga motivasi siswa dan para orang tua agar tetap maksimal dalam kegiatan pembelajarannya? Ya, Mbak Ila, terima kasih pertanyaannya. Semoga di Solo semua aman. Saya biasanya 2 bulan sekali pulang kampung ke Solo. Ini jadi nggak bisa karena pandemi. Bicara soal motivasi itu akan sangat tergantung pada 2 hal. Yang pertama, tingkat keterlibatan. Semakin punya tujuan yang sama, semakin banyak keterlibatan, maka tingkat motivasi baik murid maupun orang tua itu akan terus terjaga. Jadi saran saya sebagai guru, berikan kegiatan-kegiatan yang memang membuat anak bersemangat mengerjakannya. Berikan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, karena memang siapapun tidak bisa termotivasi kalau kegiatannya itu kegiatan yang membosankan dan baik anak ataupun orang tua tidak tahu apa manfaatnya untuk belajar hal tersebut. Nah, yang kedua, untuk meningkatkan motivasi, itu cara yang paling efektif adalah membuat interaksi yang lebih luas. Jadi jangan hanya berikan tugas-tugas yang satu arah dari guru kepada murid ataupun komunikasi satu arah dari guru kepada orang tua, tapi coba manfaatkan teknologi untuk juga memungkinkan anak saling bertukar ide, belajar dalam kelompok, ada diskusi bersama, orang tua pun mendapat kesempatan untuk berinteraksi dengan orang tua lainnya, sehingga pada akhirnya yang terjadi adalah lingkaran yang positif, saling memotivasi. Beban untuk memotivasi itu bukan cuma dari guru ke murid atau dari guru ke orang tua, tetapi menjadi beban, menjadi tantangan untuk saling menguatkan dan berinteraksi positif di dalam seluruh komunitas sekolah. Banyak contoh-contoh kegiatan yang bisa seru, menyenangkan, sekaligus melibatkan kompetisi-kompetisi sederhana, umpan balik atau gambar hasil karya yang diberikan anak kepada gurunya kemudian disebarkan kepada yang lain yang ada di komunitas sekolah, sehingga kemudian semangatnya adalah walaupun dari jarak jauh, sesungguhnya budaya sekolah yang positif itu, yang memotivasi, saling peduli dan sebagainya, itu tetap terjaga. Kira-kira itu. Oke, itu dia jawabannya Mbak Ila dari Solo, yang mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan yang di benaknya selama hari ini. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua, ini buat Bapak Gogot Suharwoto selaku Kepala
Pusdatin Kemendikbud. Ini ada pertanyaan dari Avan Sumedep Madura, masih dari streaming YouTube. Bagaimana mendesain pembelajaran di rumah bagi siswa sekolah dasar yang berada di pelosok desa? Karena tidak semua smartphone dan laptop itu dimiliki oleh mereka. Sedangkan orang tuanya itu sendiri itu kadang pekerjaannya itu bersawah. Bukan kita meremehkan pekerjaan bersawah, karena pekerjaan bersawah itu sungguh sangat mulia sebenarnya. Bagaimana tanggapan Pak Gogot menanggapi pertanyaan dari Avan Sumeneb Madura? Ya, makasih Mas Afan. Ini luar biasa. Memang itu salah satu yang kemarin kita bicarakan bersama dengan Komisi 10. Ini seperti tadi di awal saya sampaikan, yang bisa kita mampu layani maksimal 40%. Ya. Karena penduduk Indonesia yang tinggal di kota kabupaten atau kota provinsi itu sekitar 40%. 60%-nya itu di kecamatan atau desa. Dan sangat mungkin sekali di kepulauan, apalagi di daerah yang terpencil. Nah, memang ada 3 skenario yang sudah kita coba rancang. Memang yang pertama, kami di pusat itu menyiapkan yang versi offline. Jadi offline ini materinya bisa di-download, tapi ya syaratnya tadi memang harus ada infrastruktur ya, ada infrastruktur atau sarana untuk guru mendownload. Jadi isinya nanti kuncinya ada memang di guru nih pertama. Jadi guru bisa mendownload, kemudian ya kalau memang siswanya tidak boleh bertemu, ya harus ada media yang menyampaikan semacam bahasanya itu LKS terbimbing. Jadi intinya langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh orang tua dan anak pada saat mereka harus belajar di rumah. Mulai dari kayak lembar kerja lah semacam itu. Bukan PR ya, ini yang sekali lagi ini bukan PR. Tapi lembar kerja anak apa harus dilakukan. Ada proses cara menemukan suatu ide ya, cara mengkonstruk suatu bangunan, katakanlah kubus atau matematika ya. Dan saya dulu juga ngajar matematika. Jadi bagaimana membuat jaring-jaring kubus lah, cara sederhana ya. Jadi nanti ada step by step-nya, guru memberi. Saya dulu waktu ngajar juga saya siapkan kertasnya, saya titik-titik gitu, nanti dipotong-potong, nanti dilem, kemudian dikasih tanda mana sisinya, mana diagonalnya ya. Kemudian mana tingginya, mana luasnya dan sebagainya. Nanti bisa divisualisasikan. Jadi memang tidak harus daring, tapi guru harus kreatif memberikan step by step instructional atau LKS yang lebih hands on. Jadi intinya melibatkan semua indera siswa, tangannya, ya matanya, ya telinganya, intinya semua dilibatkan, dan tentu orang tua harus diajak ngobrol. Ya, saya terus terang kalau sampai orang tuanya nggak ada di rumah, anak usia kelas rendah 1 sampai kelas 3, ya ini ya orang tua harus meluangkan waktu, tidak bisa tidak, karena anak usia ini tidak bisa dilepas. Terus meluangkan waktu, memang tidak harus orang tua nongkrongin. Nah ini memang tidak boleh sekolah memberikan tugas yang mewajibkan orang tua harus nongkrongin seharian. Ini tidak mungkin, orang tua pekerjaannya juga banyak, tapi harus ke ladang ya. Yang paling tidak ada waktu memberikan interaksi kepada anaknya ya, bahwa penugasan ini penting, ayo kita lakukan, mana kira-kira yang sulit. Di awal aja 10-15 menit, nggak sampai lah 5 menit aja anak udah bosan dengerin kita juga kok. Ada orang tua nggak perlu cerita lama-lama, kadang udah mah ngerti mah gitu. Nah kalau ceritain dikit aja udah ngerti mah udah. Padahal nanti nanya lagi gitu, emang agak repot. Nah, jadi itu ya yang pertama. Jadi kami memberikan fasilitas yang offline, guru bisa nyetak, print atau gimana caranya membagikan ke siswa. Kalau nggak bisa dengan daring atau WA ya berarti harus ada mekanisme, tapi intinya tidak ada interaksi. Mekanisme atau dititipkan ke orang tuanya atau gimana. Nah, kemudian ada 2 skenario berikutnya adalah kita pakai TV. Nah, mungkin kalau ada TV, memang kita tidak menyarankan anak usia kelas rendah nonton TV ya. Tadinya apalagi TV-TV yang sifatnya hiburan, karena KPI Komisi Penyiaran Indonesia itu sudah buat rating memang kualitas penyiaran untuk anak-anak kita masih di bawah indeks kualitas yang minimal 3 ya. Jadi indeks kualitas penyiaran Indonesia itu sudah mengeluarkan minimal 3. Nah, anak-anak ini masih di bawah. Jadi perlu intinya tidak pendampingan. Tapi untuk kali ini karena ini materi pelajaran, waktunya juga terbatas. Jadi memang kita mendesain waktunya terbatas. Jadi orang tua harus mendampingi, memberitahu kepada anaknya kalau mau nonton TVRI ada instructional, ya, itu waktunya untuk SD hanya jam 8 sampai jam 9. Nah, setelah itu juga udah bukan waktunya lagi. Nah, dari materi itu nanti bisa dicerna intinya untuk pembelajaran. Tapi yang lebih penting yang ketiga adalah
orang tua sebelum meninggalkan anaknya dipastikan ada komunikasi dengan guru. Ya, guru apa yang harus istilahnya diselesaikan di rumah. Paling tidak ada target lah, meskipun tidak harus belajar tiap hari, tapi ada target sampai 1 bulan, sampai 2 bulan, sampai 3 bulan tanpa teknologi itu harus seperti apa. Nah, ini kegiatan itu harus didesain bersama orang tua dengan anaknya. Saya kira itu Mbak Mila, sedikit mungkin Mbak Najila bisa tambahkan yang lebih pengalaman. Sungguh luar biasa jawaban dari Bapak Gogot kita. Semoga adik Afan di Sumeneb, Madura itu bisa puas dengan jawabannya, karena kita di sini memang harus memixkan antara online dan offline. Jadi kita harus melihat kondisional juga ya, begitu ya kan Pak Gogot? Ya. Oke, terima kasih buat jawabannya. Ini ada pertanyaan tuh Bang Adi dari room kita. Boleh dipaparkan Bang Adi sedikit, bagaimana sih prosedur yang harus dilakukan jika kita ingin mendapatkan pendampingan dari Websis Edu ini sebenarnya? Boleh Bang Adi dipaparkan? Boleh, gampang sekali untuk sekarang. Kita bisa, kalau misalnya Bapak dan Ibu punya smartphone, sekarang sudah susah ya nyari orang yang nggak punya smartphone ya. Di Android maupun di iOS, coba cari aplikasi namanya Websis Media. Itu ada banyak sekali modul-modul, buku-buku, ini kerjasama dari semua pihak yang juga menyelenggarakan acara online ini. Ada modul-modul tentang pembelajaran di rumah, itu bisa digunakan oleh guru, oleh orang tua, termasuk panduan-panduan untuk mengadakan ujian di rumah. Salah satu dari modul-modul itu ada panduan untuk bertemu dengan tim Websis di kelas WhatsApp. Kita ada kelas grup WhatsApp, isinya kumpul-kumpul dengan guru-guru. Kami membantu mereka supaya bisa mengadakan pembelajaran di rumah yang tidak hanya sekedar substitution, tidak yang pindah dari kelas ke kami bisa dilihat juga di Instagram Websis for Edu. Kalau mau lihat di website adalah websis.co.id. Oke, sudah dipaparkan. Ada yang perlu lagi saya bisa tambahkan apa lagi, Mbak Bila? Oke, saya rasa cukup ya, karena sudah paparannya begitu lengkap saya rasa dari Bang Adi. Kita ke pertanyaan selanjutnya, ini masih ke Mbak Najila. Dari streaming YouTube ya, dari Najwa di Blitar. Mbak Najila, ini ada pertanyaannya. Bagaimana sih cara membagi waktu yang efektif mengingat belajar daring yang dilaksanakan itu begitu padat. Jadi bagaimanakah pembelajarannya efektifnya begitu kira-kira? Bagaimana Mbak Najila? Iya, Mbak Najwa, ini namanya mirip sama dengan nama adik saya. Banyak yang menarik rupanya peserta hari ini. Banyak sekali yang memang mengalami tantangan pada saat bicara belajar daring padat. Sesungguhnya ini salah satu yang sama-sama kita harus perbaiki, karena belajar daring itu tidak seharusnya membebani. Banyak sekali riset dalam periode 4 minggu ini yang menunjukkan bahwa bahkan untuk anak-anak di level yang paling tinggi pun, murid-murid yang sudah SMA dan SMK, itu jam yang direkomendasikan maksimal ya dalam satu hari itu hanya 3 sampai 4 jam. Untuk anak-anak yang levelnya lebih rendah itu paling hanya 1 sampai 2 jam sehari dalam kondisi transisi seperti ini. Jadi seperti yang Pak Gogot sampaikan juga tadi, berbeda sekali dengan pembelajaran di sekolah. Jadi jangan bayangkan teman-teman bahwa ini kita sedang memindahkan sekolah semuanya terjadi di rumah, karena kalau kita memang mau memindahkan semua ketuntasan kurikulum, semua kompetensi dasar dan sebagainya, struktur pembelajaran di rumah itu tidak akan mungkin bisa mendukung hal itu seutuhnya. Nah, jadi yang pertama harus dilihat apakah memang dia kemudian menjadi membebani karena jam yang diharapkan itu terlalu panjang. Nah, yang kedua yang juga bisa mengurangi itu sebetulnya persiapan materi-materi yang seharusnya bisa terjadi asinkronis. Jadi tidak harus di jam yang sama, Bapak dan Ibu guru. Nah, seringkali kita pada saat kita bicara pembelajaran daring itu kita punya asumsi semua anak bisa masuk di jam tertentu, keluar di jam tertentu. Kalau Bapak dan Ibu lihat program-program yang sekarang ada di sekolahmu,
itu jumlah yang tidak harus terjadi di waktu yang sama, yang kemudian murid maupun orang tua bisa menentukan pace-nya sendiri, kapan dia harus ikut materi tertentu, kapan dia perlu ikut diskusi dan sebagainya. Fleksibilitasnya perlu sangat amat tinggi. Bapak dan Ibu bisa cek juga di Sekolahmu Tanpa Batas. Itu jenis-jenis program yang memang mudah-mudahan bisa jadi inspirasi tentang bentuk yang ideal dan load jam belajar yang kira-kira ideal untuk situasi belajar di rumah. Nah, yang terakhir saya ingin melengkapi yang tadi disampaikan oleh Mas Adi. Di website Semua Murid Semua Guru itu kita ada laman khusus belajar di rumah yang didukung oleh komunitas dan organisasi pendidikan yang bergabung di Semua Murid Semua Guru, termasuk Websis for Edu, kemudian ada AIFA, ada Kobisa, Ini Budi, dan banyak sekali teman-teman lain. Semua daftar mitranya Bapak dan Ibu bisa lihat, itu banyak sekali panduan konten yang bisa kemudian digunakan untuk proses pembelajaran jarak jauh, kemudian juga panduan-panduan bukan hanya yang berkait dengan pelajaran, tapi juga pengasuhan dan pendidikan keluarga, kemudian juga proses yang melengkapi kompetensi Bapak dan Ibu guru untuk kemudian bisa melakukan pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan siapapun yang punya konten-konten yang serupa itu bisa baik dari komunitas maupun organisasi pendidikan ataupun Bapak dan Ibu guru, terutama Duta Rumah Belajar yang saya yakin kemampuannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kompetensi rata-rata guru, itu bisa ikut melengkapi konten bank ini. Kami juga kerjasama dengan Kemdikbud, jadi apapun yang dikumpulkan di Semua Murid Semua Guru itu juga kita salurkan juga lewat Kemdikbud untuk mendukung baik ada laman guru berbagi dari Ditjen GTK juga untuk RPP yang bisa digunakan oleh guru, maupun program TVRI sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Gogo tadi yang sekarang dikoordinir oleh Ditjen Kebudayaan maupun BKLM juga. Jadi insya Allah Semua Murid Semua Guru tetap berkomitmen untuk ambil peran, sama-sama ikut ambil tanggung jawab bersama pemerintah, dan harapannya teman-teman guru maupun orang tua secara individual yang memang ada di masyarakat juga ikut dalam proses ini. Oke, jawabannya begitu luar biasa buat Mbak Najwa ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya dan terpuaskan ya, walaupun kita itu bukan pemuas ya Mbak ya, karena menurut saya jawaban Mbak itu sungguh sangat luar biasa ya. Dan terima kasih juga buat Mbak Najila untuk ajakannya kepada kami untuk berpartisipasi di Semua Guru, murid Semua Guru miliknya Mbak Najwa. Kami akan siap membantu Duta-Duta 2017, 2018, 2019 tentunya. Terima kasih Mbak Najila. Kita lanjut ke Pak Gogot untuk sesi yang kedua. Ini pertanyaan sesi yang kedua untuk Pak Gogot Suharwoto selaku Kepala Pusdatin Kemendikbud. Ini pertanyaannya dari Bu Atiko di Surabaya. Bagaimana mengubah kebijakan daerah terkait berita Mendikbud mengizinkan dana BOS untuk kuota internet, atau dana BOS itu boleh dipakai beli internet untuk guru dan siswa. Bagaimana Pak Gogot? Silakan buat Bapak. Terima kasih. Ini pertanyaannya gampang-gampang susah nih jawabnya. Ini harusnya Pak Haris ya. Mungkin teman-teman bisa nanti dicek di Pak Haris. Tapi poinnya adalah di tahun 2020 Mas itu sudah membuat edaran Juknispos yang sangat fleksibel, jauh lebih fleksibel dari tahun-tahun sebelumnya. Salah satunya adalah untuk membiayai sekolah mendukung fasilitas penting. Yang fasilitas penting itu ya kayak Dapodik, SIM Tukin, untuk tunjangan namanya itu tunjangan profesi ya, TPP ya, tunjangan profesi pendidik. Aplikasi-aplikasi yang diwajibkan oleh sekolah untuk dilaksanakan itu bisa didanai. Jadi salah satunya dengan internet. Tahun sebelumnya kuota internet itu dibatasi. Jadi teman-teman, pemerintah sudah memberikan subsidi kuota internet, bukan berupa kuota tapi berupa uang untuk berlangganan internet. Itu sudah ada di pos, tahun-tahun sebelumnya juga sudah ada. Hanya memang dibatasin, hanya 250.000 ya. Ada tergantung juga jumlah siswa dan sebagainya.
Tapi di tahun ini lebih fleksibel. Jadi intinya semua layanan yang mewajibkan sekolah untuk mengakses berarti sekolah boleh membiayai. Ya, kayak UN yang kemarin ada UNBK, sekolah harus berlangganan internet ya berarti boleh. Jadi intinya semua layanan yang harus dilakukan oleh sekolah sangat leluasa boleh. Dan sekarang sudah ada aplikasi ya kemudahan kepada sekolah untuk belanja melalui Siplah. Tapi poinnya adalah pemerintah sudah membantu ini untuk sekolah reguler. Kan ada 3 jenis sekolah yang kemarin di dalam BOS itu. Pertama adalah BOS reguler. Itu sekolah boleh berlangganan sesuai dengan kebutuhan mereka lah masing-masing. Nah, kemudian ada namanya BOS afirmasi, ini daerah tertinggal, daerah terpencil. Ini pemerintah juga mau berlangganan tapi nggak ada kabel teleponnya, gimana caranya, nggak ada BTS-nya. Ini pemerintah juga sudah memberikan fasilitas kerjasama dengan Kominfo, ada namanya USO ya, Universal Service Obligation. Jadi intinya ada sekitar 2,5% ya revenue dari masyarakat telekomunikasi Indonesia itu dikelola oleh Bakti, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Indonesia, untuk membantu daerah tertinggal, terpencil, terluar dengan akses internet. Tidak hanya di pendidikan, pertanian, ya, kesehatan, ya, sosial, pemerintahan, mereka diberi akses, termasuk pendidikan. Sampai saat ini memang masih kurang ya. Kita ada 13.000 sekolah di daerah 3T yang belum punya langganan, punya koneksi ya. Nah, sampai tahun 2019 akhir kami baru memberikan fasilitas di 2.800. Memang masih ada sekitar 10.000 sekolah lebih yang belum terkoneksi. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Nah, itu bisa difasilitasi dengan fasilitas offline tadi yang saya sebutkan. Jadi, nah kemarin ada pertanyaan juga dari wartawan, Pak, bagaimana untuk gurunya di rumah? Nah, ini agak repot nih. Nah, karena ini perlu kebijakan dan yang kemarin sudah disiapkan revisinya adalah untuk yang guru honorer. Jadi, jangan sampai guru honorer nanti dipersulit justru pada saat COVID begini malah nggak dibayar karena gurunya tidak ada di sekolah. Nah, tapi ini poinnya adalah Juknisbos akan sedang diproses ya revisinya. Mungkin Pak Haris nanti yang harusnya lebih berhak untuk menjelaskan secara detailnya seperti apa perubahan-perubahannya. Dan intinya sekolah ya, murid guru selama berada di sekolah boleh. Nah, sekarang posisinya kan akses internet ada di sekolah. Nah, bagaimana siswa dan guru di rumah? Nah, ini yang di BOS-nya belum tertulis sampai saat ini. Tapi tidak menutup kemungkinan akan ada fleksibilitas ya. Intinya kemarin sudah ada pembicaraan, Mas Menteri akan memberikan fleksibilitas penggunaan BOS. Tapi secara detailnya kami belum punya jawaban Mbak Atiko untuk guru dan siswa yang ada di rumah. Tapi kalau sekolah swasta misalnya dibalikin, karena kan memang sekolahnya bayar. Tapi sekolah negeri kan sekolahnya udah nggak bayar, nah BOS-nya ada di sekolahan. Nah, ini agak tricky ya. Saya kira itu Mbak Atiko. Terima kasih. Terima kasih buat jawabannya dari Bapak Gogot kita. Mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan daripada Mbak Atiko dan bisa menjadi pedoman untuk pengambilan keputusan berikutnya. Langsung saja ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah memberikan pertanyaan kepada narasumber hebat kita, dan mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum tepat terjawab, nanti insya Allah akan kita jawab ya dengan pautan yang akan diberikan. Kemudian kita langsung saja ke peluncuran podcast Suara Edukasi yang mulai hari ini akan diakses melalui Spot TV yang akan diluncurkan oleh Kepala Pusdatin Kemendikbud yaitu Bapak Gogot Suharwoto PhD. Kepada Bapak kami persilakan. Mohon izin nih Mbak Najila, Mas Hadi, ini numpang ada pesan dari iklan dari teman-teman nih ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang hadir pada Sahabat Duta Belajar pekan keempat kita belajar di rumah. Nah, ingin saya sampaikan bahwa Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di era revolusi industri 4.0 ini tidak bisa mengelak lagi. Kita harus memanfaatkan teknologi seoptimal mungkin. Salah satu opsi yang dilakukan di Pusdatin adalah memberikan fasilitas podcast Suara Edukasi yang kita punya ya melalui fasilitas Spotify. Kenapa Spotify? Karena Spotify ini sudah sangat terdepan di dunia audio dan penggunanya sudah sampai 232 juta. Kami dengan senang hati ingin menyediakan kanal khusus ya Suara Edukasi bagi teman-teman baik ibu guru, siswa dimanapun berada bisa memanfaatkan podcast ini ya,
sebagai salah satu alternatif yang saat ini sangat sedikit ya, alternatif sumber-sumber pembelajaran berbasis audio. Kami dengan senang hati dan mengharap masukan, mengharap dukungan dari Bapak Ibu semua. Semoga launching podcast Spotify Suara Edukasi ya oleh Pusdatin mampu memberikan alternatif tambahan pembelajaran, sumber pembelajaran bagi siswa-siswi, guru maupun siapapun yang ingin belajar melalui Suara Edukasi. Saya kira itu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Spotify Suara Edukasi saya nyatakan launching pada tanggal 11 April ya, tahun 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan sukses Pol TV-nya ke depan ya. Oke, karena sudah hampir di penghujung ini, begitu luar biasa bersama narasumber-narasumber hebat kita ya. Di sini juga saya mintakan lah untuk di akhir waktu kita ini yang begitu saya rasa cukup singkat untuk 90 menit ya. Mungkin lain waktu kita bisa sambung lagi dengan waktu-waktu yang lebih lainnya. Saya di sini minta dari masing-masing narasumber untuk memberikan penyemangat ya, menemani belajar di rumah di masa pandemi ini. Kira-kira kita mulai dari Mbak Ella dulu boleh ya, Mbak Ella ya. Bagaimana ya Mbak penyemangat bagi kita buat adik-adik yang sedang belajar di rumah di masa pandemi ini, kira-kira Mbak Ella? Buat semuanya, sesungguhnya buat murid, buat guru, buat orang tua, pandemi ini bukan sesuatu yang bisa kita hindari, tetapi kita bisa sama-sama berusaha agar wabah ini ada hikmahnya untuk dunia pendidikan Indonesia. Apapun yang kita lakukan di saat ini, berusaha memahami kebutuhan semuanya, berusaha mempraktekkan keahlian kita dengan teknologi belajar, itu insya Allah jadi sesuatu yang akan berguna bahkan sesudah corona ini berlalu dan bisa mengakselerasi transformasi pendidikan Indonesia. Jadi walaupun lelah, walaupun terengah-engah, walaupun saat ini tidak 100% sempurna, saya yakin insya Allah perubahan di pendidikan itu bisa terjadi justru oleh kita semua, murid yang belajar dengan sungguh-sungguh, guru yang terus berdaya walaupun dalam situasi susah, dan orang tua yang kuat mengemban perannya di saat ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Najila Shihab atas penyemangatnya. Oke, kita ke narasumber kita yang kedua, Bapak Gogol Suharwoto selaku Kepala Pusdatin Kemendikbud. Pak, mohon penyemangatnya buat kita semua ini yang mengalami pandemi ini, Pak. Ya, terima kasih. Nih, teman-teman semua, Pak Ibu, guru, ya adik-adik, orang tua, dan semua penggerak pendidikan, aktivis, termasuk juga teman-teman dari dunia usaha, dunia industri. Saat ini adalah saat yang sangat monumental ya bagi kita semua untuk berkontribusi. Sekecil apapun kontribusi kita saat ini akan sangat bermanfaat, yang utamanya untuk dunia pendidikan. Karena terus terang pemerintah tidak akan mampu berjalan sendiri. Dan terima kasih selama ini semua pihak sudah mendukung, dan tentu teman-teman Bapak Ibu guru semua, ini saat juga yang sangat tepat untuk kita belajar meluruskan niatan-niatan kita, tujuan-tujuan kita bahwa belajar itu adalah untuk kita. Ya, Pak Ibu guru itu mengajar itu juga untuk kita ya, bukan untuk siapa-siapa ya. Maka dari itu kita perbaiki lagi tujuan kita mengajar, tujuan kita belajar, tujuan kita mengasuh orang tuanya juga, tujuan Bapak Ibu dunia usaha dan industri untuk mendirikan perusahaan untuk apa? Semuanya adalah untuk kebaikan ya, kebaikan peradaban manusia, utamanya di dunia pendidikan. Setelah itu ini kesempatannya luar biasa, ayo kita kontribusi, dan setelah ini mungkin kita akan lebih intens lagi ya untuk hanya bekerja sama, kerja bareng-bareng untuk mewujudkan cita-cita pendidikan di Indonesia. Saya kira itu Mbak Mila. Terima kasih banyak Mbak Najila, Mas Adi, dan semua teman-teman semua. Iya, terima kasih Bapak Gogol Suharwoto selaku Kepala Pusdatin Kemendikbud. Kemudian kata-kata penyemangatnya juga dari Bang Adi Respati, Bang. Bagaimana Bang penyemangat buat kita, Bang? Oke, kami dari salah satu dan bersama yang lain penggerak teknologi di dalam pembelajaran
kami untuk saat ini kami ingin mengajak semua pihak untuk meriset kembali tentang penggunaan teknologi. Jangan letih. Untuk sekarang mungkin saatnya bersama-sama kita menggunakan media sosial sebagai alat untuk meramaikan apresiasi buat guru, buat murid, buat orang tua, buat pemimpin sekolah, buat pemerintah. Kami anjurkan guru-guru mengajak semua murid-muridnya menampilkan hasil karya mereka di media sosialnya. Kemudian supaya bukan cuma orang tua aja yang mengapresiasi, ajak semuanya, keluarganya, kerabat-kerabat keluarganya. Jadi selama pandemi ini kita banjir dengan motivasi dari semua pihak. Saya rasa teknologi sangat pas untuk melakukan itu. Kami juga sangat berterima kasih pada Pusdatin dan Rumah Belajar. Saya harap acara seperti ini bisa selalu kita teruskan ke depan, baik dengan Pusdatin, SMSG, maupun Ngobrol Publik. Kami dengan senang hati akan ikut serta, apapun yang kami bisa bantu, kami akan bantu. Salam buat semuanya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Bang Adi Respati ya. Dan terima kasih juga buat welcome-nya di kita dengan kegiatan-kegiatannya Bang Adi Respati. Kemudian penyemangat dari Mbak Syasha selaku Duta Rumah Belajar Nasional 2019 dari Kalimantan Timur, Mbak. Silakan, Mbak. Terima kasih Mbak Mila, jadi lebih bersemangat kita ya. Oke, atas nama Duta Rumah Belajar 2017, 2018, dan 2019, kami menghaturkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, kepada Pusat Data dan Informasi, dan juga kepada seluruh Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota, dimanapun kita berada. Semoga para duta rumah belajar dapat membantu semakin berkembangnya slogan pembelajaran, yaitu belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Dan terima kasih juga untuk khususnya saya persembahkan kepada Dinas Pendidikan Kalimantan Timur, kemudian Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara, Bapak Bupati Kutai Kartanegara, ya, kemudian seluruh jajaran-jajarannya, sehingga program Kukar Cerdas dan Kukar Pintar mendapatkan sambutan yang luar biasa. Dan tentunya kami tetap memohon arahan dari Pak Gogot dan tim Pusdatin agar pembelajaran yang kami live streamingkan setiap hari untuk membantu penyebaran praktik baik pembelajaran tetap dapat berlanjut, sehingga tugas sebagai penyebar kebaikan tidak hanya berhenti pada hari ini saja. Semoga kita tetap selalu bisa menebarkan kebaikan di mana saja, dimanapun kita berada. Dan tentunya salam sukses untuk semua duta rumah belajar yang ada di Indonesia. Jangan patah semangat, kita pasti bisa melewati pandemi ini. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Oke, terima kasih penyemangatnya dari para narasumber yang begitu hebat sekali. Dan sampailah kita ke penutup, ada beberapa poin penting yang akan saya sampaikan mulai dari awal sampai akhir, yaitu di mana kita dalam menghadapi pandemi ini, khususnya dalam pembelajaran daring, kita sebagai orang tua, guru, dan pemangku kepentingan itu, marilah kita membuat suatu tim yang bisa mendukung kegiatan pembelajaran secara daring ini tentunya. Kemudian yang kedua, kita lakukanlah kegiatan pembelajaran yang terbaik untuk pembelajaran daring ini khususnya. Kemudian yang terakhir itu adalah kita perlu adanya manajemen dalam teknologi ya, yang seperti dikatakan bahwa kita bisa memanfaatkan teknologi itu dengan sebaik-baiknya kalau kita bisa memanajemennya. Jangan lupa untuk follow sosial media Rumah Belajar, semua murid, semua guru, Websis Edu, sekolahmu, untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar dunia pendidikan. Terima kasih kepada narasumber kita, yaitu Bapak Gogot Suharwoto selaku Kepala Pusdatin Kemendikbud, Mbak Najila Shihab selaku inisiator dari semua murid, semua guru, kemudian ada Bang Adi Respati dari Websis for Edu, dan ada Mbak Sasmiati dari Duta Rumah Belajar 2019 Kalimantan Timur.
Terima kasih juga kepada semua yang telah bekerja sama dan berkolaborasi dengan Pusdatin Kemendikbud, yaitu semua murid, semua guru, inovasi, Websis for Edu, sekolahmu, dan Dragon Learn yang dapat disaksikan tadi ini melalui YouTube miliknya Kemendikbud RI, YouTube Rumah Belajar Kemendikbud, dan YouTube Sekolahmu. Sekali lagi jangan lupa klik like, comment, and subscribe-nya ya. Oke, saya sudahi acara kita pada pagi hari ini menjelang siang. Sungguh luar biasa, 90 menit tidak terasa ya. Kesalahan itu hanya milik saya, kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saya mohon ampun jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, dan kepada hadirin sekalian, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih buat semua pihak yang telah mendukung acara ini. Tapi jangan kemana-mana. Setelah ini akan ada acara lagi, yaitu live streaming juga di YouTube dan di room ini. Oke, terima kasih.